OT Family, welcome back to Studio OT. Udah bener ikut OT, masih bersama saya Reza dan bersama Agil. Tapi lagi susah ngobrol sama Agil nih, kayaknya dia pendengarnya keganggu. Udah deh, kita langsung aja ke bintang tamu kita ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, OT Family, kita sudah sampai di tempat bintang tamu kita kali ini. Yuk, kita masuk. Ujian. Tiba saat kita maju bersama, melaksanakan wajib belajar. Jadi sekarang kita mau repeat dulu biar tahu dan memastikan bahwa kita baik-baik. Oh, itu dia. Sekarang kita mau masuk dulu untuk cek. Dah. Ini hasil Bapak Agil. Negatif ya. Ya, kamu nggak jadi hamil dong. Aku nggak jadi hamil. Nungguin ya. Cintaku bukan di atas kertas. Selamat pagi. Sini. Halo. Nah. Waduh, pakai hazmat lengkap. Sekarang kita berkenalan dulu dengan bintang tamu kita kali ini. Silakan, Dok. Hai, saya Delena Anwar. Saya Gil. Saya Jagung. Saya Wisnu, saya Tama, kita berdua Indro Warko. Lagi ya. Hello, it's me. Saya Delena Anwar, dokter spesialis THT. Saya lama juga ikut sama OT. Ya. Mau periksa? Aku mau periksa nih. Duduk biasa aja biasa. Gini. Baiklah. Ih, kupingnya keren. Bersih, keren. Oke, udah aman. Wow. Sering bersin ya kalau pagi. Iya, alergi. Debu, dingin, lembab, perubahan suhu yang ekstrim itu trigger untuk orang alergi. Biasanya masuk ke situ, itu pasti akan dia bersin, mampet, meler. Jadi banyak kasus itu dari sini dia selalu ngobat lah, alergi, anti alergi segala macam. Di sana langsung. Ketika dia traveling aman. Karena apa, Kang? Polusinya nggak ada. Iya. Sana kan udaranya bersih banget. Udaranya bersih. Udaranya mantep. Terus kalau jalan-jalan, itu biasanya persiapannya apa aja? Jalan-jalan buat senang-senang kan? Pasti. Jangan berpikir sakit. Tapi kan tergantung kamu kenapa. Kalau kamu sering pilek, bersin apa segala macam, siapkan yang berhubungan dengan hidung sama ini. At least vitamin lah. Oke. Vitamin, terus model-model obat ngilangin pusing, obat lambung, obat demam. Oh ya kan? iya benar. Perubahan suhu, perubahan pola makan, perubahan istirahat, jam istirahat kita itu pasti bermain pada sistem tubuh. Jadi bukan cuma di THT, all system bisa terganggu. Pencernaan juga berarti ya? Banget. Oke. Ya, jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada yang perutnya dia nggak bisa pup 3 hari. Oh Ya. iya. Terus ini Dok, kalau misalkan kita pas lagi naik pesawat nih ya, kan tekanan udara tuh Kuping kadang sakit. suka sakit. Yes. Terus kita tiup, kayak gitu. Oh, iya bener. Itu Yes. boleh nggak sih? Gini, kayak gitu? itu berhubungan dengan eustachian tube namanya. Jadi kalau misalnya kita naik pesawat, seringkali tekanan tuh ada di terperangkap di dari Saluran sini. Eustachia itu Dari ya. eustachian tube ini terperangkap di telinga, di belakang tengah-tengah. Bentuknya kayak pipa, kayak cerobong ya? Ya, nah itu sering bikin kita pertama kayak pengang gitu, terus itu mulai sakit gitu kan. Beberapa kasus dia sampai muter. Sampai muter? Muter ada Kayak yang sampai vertigo muter. gitu. Iya. Oh. Nah kan seringkali dibilang beginiin, beberapa orang sih dengan begitu dia oke. Tapi itu Tapi berhasil? itu boleh, tapi jangan sering-sering. Jadi kalau dirimu lakukan itu dan ternyata dia tidak berhasil, jangan dipaksa. Kenapa kita dikasih permen kalau naik pesawat? Kenapa tuh? Orang-orang kita kan kasih permen langsung gelap hilang kan. Jadi itu chewing itu gini. Si eustachian tube itu, tuba eustachius itu hanya terbuka apabila ini kuku buka bisa. Kita
Kalau kita mengunyah tuh dia baru kebuka tutup juga. Jadi rilis tekanan di situ. Jadi ada fungsinya juga guys. Makan permen ketika take off landing itu. Justru itu fungsinya. Jadi permen tuh jangan diglek tapi dikunyah. Kenapa juga anak kecil suka nangis pada saat take off landing? Nah, kenapa tuh? Sama. Ininya tubanya juga. Ya, jadi kalau traveling bawa anak kecil, biarin dulu dia haus. Nanti pada saat dia take off atau landing itu disusuin. Oh, Kenyat pakai susunya, botol susunya. Itu Ini- membantu. ini paling 2 bulan lagi lah ini nanti nggak bisa traveling. bang. Jadi anaknya dibawa, anaknya portable. Tapi pas dites ternyata negatif. Isi kandungannya ternyata negatif ya? lemak. Arem-arem. Arem-arem. Kalau kita lagi penerbangan gitu kan kita pengen dengar musik apa segala macam kayak gitu dong. Terus itu seberapa amankah gitu? Itu bahaya banget. Aku ceritain ada kasus. Ini tidak hanya berlaku dalam traveling, penerbangan atau apa, tapi sehari-hari juga. Apalagi sekarang dimana kita banyak bekerja dengan itu, kadang-kadang tidur pakai itu ya. Jadi gini, ini ada kasus penerbangan di Amerika 8 jam. Kemudian turun dari pesawat, dia sempoyongan terjatuh. Terus dibawalah ke dokter, diperiksa. Ternyata pendengarannya terganggu, tuli syaraf berat dan tidak bisa balik lagi. Jadi selama 8 jam penerbangan, rupanya dia pakai headset dengan lagu-lagu anak sekarang. Wah. Jang jeng jong, sarafnya capek. Jadi dia kena di frekuensi tertentu. Satu kasus lagi, datang ke sini anak SMA kelas 2, ganteng, tinggi, cakep, cakepan dari dia. Oh iya. Ganteng, pinter di sekolah. Aku. Dia diantar sama dia diantar sama ibunya, duduk di sini, terus aku tanya kenapa? Itu dok, dia katanya nggak bisa dengar. Ya kan? Aku lihat fisik telinganya bersih, semuanya bagus. Kamu pakai headset? Ibunya langsung jawab, kayak dia sampai tidur tuh suka pakai. Oke, saya suruh tes pendengaran, hasilnya tuli saraf berat dan dia harus pakai alat bantu dengar. Bayangkan orang ganteng, pinter, hilang pendengaran cuman gara-gara mendengar musik dengan headset headphone. Dan itu permanen ya? Permanen. Nah, yang paling batas amannya Nggak boleh lebih dari 40 deh, 25, 40. 0 sampai 25 itu batas kita normal. Oke. Jadi 25, 40 itu gangguan normal. Kalau terus-terusan di atas 25 itu udah kena. Kalau musik-musik anak-anak tuh rata-rata dapatnya di 40-60 bisa. 60 desibel. Nah ini balik lagi beda ya. Kalau film itu kan dia tidak konstan frekuensinya, ada ceritanya gitu kan. Ini rupanya yang sering kena itu yang pada frekuensi tertentu yang konstan, lama. Jadi biasa kan kalau misalnya main game malam itu 1-2 jam dia harus istirahat. Istirahatnya paling 2-3 jam dulu baru boleh main lagi gitu kan. Kan kalau main game apalagi yang jedor gitu kan. Amblas dah. Kalau keterusan sering banget itu bisa, dan yang paling sering adalah vertigo itu. Vertigo ya. Kalau tadi kan masalah pendengaran. Kalau untuk makanan. Ya kalau untuk makanan paling biasakan minum yang banyak. Mau di mana-mana juga habis makan, kita kadang-kadang habis makan nggak minum. Makan kue, makan udah lewat aja. Pergi aja gitu. Ya, Itu biasakan minum. Karena kenapa? Virus kuman itu banyak sekali menumpuk di tenggorokan sama di belakang hidung. Belakang hidung berarti di sini dong. Hah? Itu otak. Salah ya. Nih, Ini dong. Pakai gambar jadi kelihatan belakang hidung tuh di mana. hidung. aja. Jadi kalau cuci hidung tuh jangan mikir, ntar kalau saya cuci hidung masuknya ke otak, kagak. Dia kan hidung itu bentuknya U. Jadi kalau kamu semprotkan air dari sini, dia pasti keluar ke sini. Oh iya. Jangan mikir ke otak. Jadi kalau nyemprot dari sini, keluar ke sini. Itu biasa, bagus tuh. Jadi biasa kan, terutama orang-orang yang sering bekerja di luar pakai motor, ya, itu harus cuci hidung, tuh membersihkan sampai ke pulang pagi, bangun tidur dan sebelum tidur usahakan sedikit. Paling jelek sebelum tidur. Makanan. Kalau misalnya makan pedas apa segala macam bermasalah atau yang rempah bermasalah, ya itu balik lagi, satu minum, kedua bawa obat-obat yang untuk lambung. Prepare sendiri udah itu. Yang biasanya diminum apa, kalau nggak biasa ya tanya aja ke dokternya obat lambung apa aja yang simple gitu. Terus dok, itu kalau lagi keluar negeri ya, saya kadang-kadang suka mimisan pas lagi dingin-dingin, terus apalagi lihat orang cantik gitu ya, cewek cantik. Gantian aku yang nanya, hubungan antara mimisan dan orang cantik itu apa? Jadi kalau kamu keluar negeri ketemu orang cantik terus kamu mimisan, jangan lihat orang cantik, lu lihat yang jelek-jelek aja. Gitu ya? Jangan Mimisan juga itu sering kali kejadian. Itu nggak usah takut. Jadi emang pasti kan perubahan suhu, perubahan tekanan itu bisa mempengaruhi pembuluh darah di dalam hidung. Jadi seringkali kadang-kadang mimisan darah beneran, kadang-kadang cuma buang ingus ada bercak gitu. Betul.
bawahnya itu sudah agak kemerah-merahan Ada gitu. merah-merahnya. Itu penyebabnya apa? Di upilnya tuh merahnya. Sama pecah pembuluh darah di dalam hidung atau pelebaran terlalu atau pembuluh darahnya tipis juga bisa. Nggak apa-apa sih. Jadi kalau udah gitu ya paling kamu misalnya yang berdarah mimisan yang kanan, kamu pencet yang kanan. Pencet yang kanan. Ya terus kamu nunduk aja gini. Terus? Udah diamin aja nanti Diamin beberapa aja saat ya? dia diam sendiri. Oh. Gitu. Udah gitu kalau bisa itu balik lagi ke cuci hidung itu. Bawa aja tuh yang larutan NaCl. Ada ya? Ada banyak. Saya cuci hidungnya kalau pas lagi wudhu aja gitu kan. Wudhu itu paling bagus. Orang kita banyakan wudhu itu cuman diambil air digini-gini ditarik buang. Itu dari zaman dulu sudah diajarkan. Jadi itu ada cuman kita fungsinya nggak juga ya, mempraktekkan. Dok, ya? Sangat berfungsi ternyata. ya. Zaman sekarang justru cuci hidung itu yang jadi tren untuk membantu kesehatan hidung. Iya. Untuk para traveler, apa sih tips and triknya supaya kita bisa menjaga kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, dan mulut kita supaya tetap fit seperti itu? Kalau bepergian itu make sure badan kita oke. Kemudian pahami tubuh kalian. Apa yang ada di diri kalian? Sakitnya biasanya apa? Keluhan yang paling sering apa? Jadi kalau bisa sih sebelum traveling kunjungi dokternya, tanya apa obat-obatan yang perlu saya bawa aja. Even nanti obat-obat itu kemungkinan besar nggak kepake karena biasanya kalau udah pergi jalan-jalan lupa, Udah happy. nggak akan sakit. Kecuali ekstrim banget. Ya itu aja. Kemudian kalau misalnya tidur nggak nyaman, perubahan pola tidur, perubahan pola makan, itu dia 1-2 hari pasti akan adaptasi. Jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan. Yang penting cuman paling vitamin ya. Vitamin harus lengkap. Itu tadi vitamin, obat pusing, obat perut, obat pegel, gosok-gosok. Kita penasaran. Kapan mau jalan-jalan lagi? As soon as OT open the trip. Gue bisa traveling gara-gara OT, you know. Dulu dikenalin tuh siapa ya, sama Mbak Nino ya. Mbak Nino yang pertama, makasih ya Mbak Nino. Terakhir pergi kemana sama Oke? Aku masih tungguin Balkan, terus ke apa namanya? Jerman, Santorini. Ya, Euromansa itu. Kita pergi ya. Pokoknya itu udah disiapin. Aku prepare Euromansa sama anak-anak lagi. Betul. Setahun sekali biasanya saya sama OT pergi sama anak-anak. Kalau misalnya nggak sama OT, gue nggak bisa pergi sama anak-anak gitu. Udah bener? Ikut OT. Jangan lupa nanti di subscribe, kemudian di like dan di share. Oke. Kalau mau terima kasih nanya-nanya banyak. boleh langsung nanti WhatsApp. Yang mau nanya-nanya bisa langsung dengan Ada Dokter WhatsApp nanti. Adelina. Anwar. Dokternya baik ya, meskipun pakai masker lengkap kayak gini, ini tetap aura cantiknya kelihatan, aura baiknya kelihatan. Ini sengaja pakai Ya kan? begini, biar orang nggak bosan lihat hazmat mulu tuh. Oh iya betul ya. Warna-warni. Warna-warni. Botnya ya kan. Wow, trending, Orange. trendy loh. Lihat tuh botnya aja tuh. Ini namanya stylish dokter. Stylish dokter ya. Semuanya dipersiapkan dengan matang. Mas seperti kita juga di sini ya mempersiapkan dengan matang untuk memberikan informasi terbaik untuk OT family di rumah. Sampai jumpa lagi. Bye. Thank you. Sukses Dok. OT, dah. Gimana salamnya? Salam. Asik. Hai, kembali lagi di Studio OT Giveaway bareng Mira Pelangi dan Pink. Kita akan mengumumkan 3 pemenang untuk episode 7 dan 8 yang akan mendapatkan voucher hotel masing-masing Rp500.000 untuk 3 pemenang menginap di mana aja dan kapan aja. Mau tahu siapa pemenangnya? Ini dia. Saatnya mengundi. Yeay. Oke. Silakan, Pink. 1, 1, 2, satu lagi, 3. Oke. Ini untuk pemenang pertama mendapatkan voucher hotel ya. Ini ada Sari Alam. Oke. Selamat. Selamat untuk Sari Alam. Yang kedua nih Trisna Wilayuda. Selamat. Dan yang untuk yang ketiga ini ada Nurmala Manis. Wow. Selamat untuk para pemenang. Yeay. Demikianlah Studio OT Giveaway kali ini. Sampai jumpa di Studio OT Giveaway selanjutnya. Udah benar? Ikut OT. Dadah.